Kalau orang melakukan kesalahan kepada saudara, bagaimana reaksi saudara? Kalau orang berbuat yang tidak baik, apalagi jahat terhadap saudara, bagaimana reaksi saudara? Tentu saudara, kita akan merasa kecewa, bukan? Hati kita sakit dengan perlakuan seperti itu. Mungkin kita merasa terhina karena dipermalukan, kita merasa direndahkan, marah. Saya rasa wajar kemudian muncul cengkelan dalam diri kita, bukan? Kita menjadi pahit, merasakan kepahitan dengan pengalaman yang kita alami. Muncul juga kemarahan dalam diri kita, mungkin juga kita geram, geram. Menurut saudara, marah itu baik atau buruk? Jadi saudara, semua yang saya katakan tadi belumlah baik atau buruk, itu netral, saudara. Bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif. Semua hal yang muncul perasaan dalam diri kita akibat interaksi dan hubungan kita satu dengan yang lainnya, semuanya itu baik marah, sakit hati, geram, itu normal, kan saudara? Namanya juga kita manusia biasa dan umum. Itu bagian yang wajar dalam kehidupan kita. Allah yang menjadi manusia pun mengalami dan menjalani semuanya. Tak akan dapat terpisahkan dari hidup kita ini. Bahkan semakin kita mau akrab, semakin kita mau dekat, bersiaplah saudara akan mengalami perasaan-perasaan semuanya itu. Jadi saudara, masalahnya saudara, bukan apa yang kita rasakan, itu wajar manusiawi. Tetapi persoalannya saudara adalah bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita menjalaninya pada waktu gejolak itu muncul dalam diri kita ini. Bagaimana kita menanggungnya. Nah, mari kita sadari, karena saya katakan bahwa itu masih netral, karena semua perasaan itu, saudara, akan dapat membawa kita dalam dua kemungkinan. Yang pertama, dapat menimbulkan konflik. Kata konflik itu dari kata Latin conflivere. Artinya itu seperti saudara ambil korek api, menggores, saudara. Menggeret. Apa yang muncul kalau saya menggeret? Percikan api, bukan? Akan muncul percikan api, dan api itu dapat berkobar. Dan kalau kita biarkan berkobar, itu panas. Berapa banyak saudara panas hati saudara dengan semua hal itu, lalu membakar kita dan menjadi destruktif, merusak. Mulut kita akan keluar apa saja dan membuat kemudian jadi disfungsi. Semua tidak akan berjalan lagi, hubungan tiba-tiba putus dan semua hal menjadi disfungsi dan kemudian dapat menghancurkan dan bahkan membinasakan. Kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua, saudara, dapat menjadi sangat positif. Pengalaman baik marah, sakit hati, dan semua hal konflik dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dalam gereja, justru dapat membangun kehidupan kita. Dapat menjadi opportunity, peluang, menjadi kesempatan, jadi positif. Karena melaluinya manusia, saudara, diajak untuk merefleksikan kehidupannya melalui pengalaman yang dialaminya itu. Melalui pengalaman yang menyakitkan itu, kita mau belajar mencari hikmat untuk dapat menumbuhkan diri kita, untuk dapat mendewasakan kita melalui pengalaman yang menyakitkan.
Kita diberi kesempatan melalui semuanya itu untuk belajar membuka wawasan kita, mau melihat sesuatu yang di luar diri kita, mampu untuk melihat hal yang lebih adil, untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah, dan untuk makin kita disempurnakan di dalam itu. Dan bahkan firman Tuhan ingatkan bahwa melalui semuanya itu justru dapat menjadi penyataan Allah yang hadir dalam hidup kita, yang akan menolong kita untuk bukan hanya memiliki perspektif baru, tapi mampu untuk menembus dan memiliki perspektif Allah dalam kehidupan kita melalui hal yang menyakitkan, saat kita menangis, saat kita marah, saat kita kecewa. Dan bahkan menumbuhkan iman kita untuk dapat mempercayai bahwa di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang indah, yang akan indah pada waktu. Maka saudara, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan di Amsal 27 ayat 17. Besi itu menajamkan besi. Dan orang itu menajamkan sesamanya pada saat bergesekan. Demikian relasi dan hubungan kita satu dengan yang lain. Semakin kita mau melekat, semakin kita akan bergesekan satu dengan yang lain. Baik pendapat kita, baik mau kita, baik ide kita, semua dapat bergesekan satu dengan yang lain. Namun saudara, semuanya itu justru akan menajamkan kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk sabar. Karena kasih itu sabar. Ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kita diminta untuk sabar, itu berarti kita harus belajar untuk sabar. Kita harus melatih diri kita untuk sabar. Di mana saudara dapat belajar melatih kasih dengan sabar? Apa dengan saudara kunci pintu, lalu saudara baca Alkitab tiap hari, apa saudara berdoa, atau saudara pergi ke gunung sendirian supaya saudara bisa sabar? Bagaimana saudara bisa melatih diri saudara sabar? Dengan berhubungan. Dan saudara mengizinkan ada orang yang mau nyelekit, menjekelkan saudara, membuat saudara marah. Di situ kita dilatih untuk sabar. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, coba baca lagi kasih. Kira-kira dari mana kita belajar? Dari berdoa, sudah tutup pintu, menyendiri, semedi. Kita akan belajar melatih semuanya itu kalau kita ikuti Tuhan. Kita bangun saling berhubungan satu dengan yang lain. Saat kita berhubungan satu dengan yang lain, kita juga harus mengizinkan adanya orang-orang yang bisa membuat kita marah, adanya orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam gereja pun kita tidak akan luput dari semuanya itu. Justru karena itulah kita dipanggil untuk bersekutu. Jadi sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana kita menjalani, memanage, menanggung, atau mengelola, mengurus marah kita ini, kecewa kita ini, sakit hati kita ini, konflik yang kita rasakan dan kita alami. Karena itu pasti muncul. Tuhan Yesus pun sebagai manusia, Dia Allah, saat menjadi manusia marah, kecewa. Nah, saya mau ajak kita, saudara, untuk melihat di Efesus pasal 4:31. Ya, saya tidak siapkan slide-nya, tapi buka hati, saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah, dibuang
dari antara kamu. Karena kalau saya lihat kata aslinya, buang di situ itu sampah. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Dibuang, bukan? Semua yang muncul dalam kehidupan itu dibuang. Dan apa yang biasanya kita buang? Sampah, bukan? Sampah, saudara. Yang tidak berguna, yang bukan hanya tidak layak untuk kita simpan dan kita pelihara, tetapi ini dapat mengganggu dan ini dapat berbahaya, bukan hanya menimbulkan keonaran, kebusukan. Setiap orang yang akan mendengar, kalau sudah izinkan gereja terjadi seperti itu, kalau sudah izinkan rumah tangga saudara tidak segera saudara buang, rumah tangga saudara bau busuk kemana-mana. Semua orang akan membicarakan. Dan kalau sudah terus biarkan, itu akan menjadi wabah penyakit yang akan membinasakan dan menghancurkan. Demikian pula dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, kekecewaan, pertikaian, semuanya itu firman Tuhan katakan, ingat, itu sampah. Sampah yang tidak kasat mata. Orang yang bersalah kepada kita, orang yang tidak mampu untuk mengampuni orang lain, dikatakan bukan hanya sulit, tapi tidak akan menerima juga pengampunan dari Allah. Kita sudah diajar berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mampu mengampuni, kita juga tidak akan menerima pengampunan dari Allah. Saya baca firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mengapa demikian? Karena orang yang demikian ini orang yang tidak tahu diri. Itulah firman Tuhan yang kita baca kalau kita lanjutkan dalam Injil mengenai perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang pengampunan. Beroleh rahmat dan belas kasih pengampunan yang tak terhingga dari Allah, tetapi tidak mampu untuk melihat dan mengapresiasi cinta kasih seperti itu, belajar untuk memperoleh sesuai dengan pengampunan dan belas kasih yang telah diterima dari Allah itu, tetapi malah menghakimi dan mengumbar kemarahan dan kebenciannya tanpa sedikit pun berbelas kasih kepada sesama. Orang ini orang yang dikatakan tidak pernah tahu diri karena melihat selumbar di mata saudaranya, sedangkan balok di matanya tidak disadarinya. Seperti ahli-ahli Taurat yang mau melempari perempuan yang berbuat zina, sehingga Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, boleh dia melempari. Ada yang tidak berdosa? Maka perumpamaan ini, saudara, disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan dari Petrus. Apa yang ditanyakan Petrus? Sehingga Tuhan Yesus memberi perumpamaan mengenai orang yang berhutang. Tuhan, sampai berapa kali saya mengampuni saudaraku yang bersalah dan menyakiti aku? Sampai 7 kali? Nah, Petrus ini mengajukan 7 kali itu luar biasa. Karena menurut ajaran para rabi orang Yahudi pada waktu itu, jika orang melakukan kesalahan kepada kamu sekali, ampuni dia. 2 kali berbuat yang sama, ampuni tidak? Ampuni. 3 kali berbuat yang sama, ampuni tidak? Ampuni. 4 kali, apa yang dikatakan Rabi jadi? Tak ada ampun lagi. Tak ada pengampunan, tak ada maaf lagi. Tetapi Petrus berkata, ini 3 kali bukan? Petrus berkata berapa? 7 kali. Luar biasa bukan?
Dikali 2 masih ditambah 1, kan? 3 kali 2 belum dilipat gandakan masih ditambah 1, 7. Mungkin dia berharap Tuhan Yesus akan mengatakan, wah luar biasa, 7 kali. Dibanding dengan semua orang Yahudi cuma 3 kali. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Bukan 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Artinya apa itu? Buat kita orang-orang yang ada dalam Tuhan, kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang telah menerima anugerah Tuhan, memaafkan, mengampuni itu tak ada batasnya. Yang bisa kita lakukan yang diajar firman Tuhan bukan melupakannya, melainkan mengingatnya kembali, tetapi dengan cara yang baru. Dengan cara yang baru. Bukan menghapus ingatan kita itu, tetapi kita memakai sudut pandang yang baru, bukan sudut pandang dunia, bukan sudut pandang kita sebagai manusia, tetapi kita mulai melihatnya dengan sudut pandang baru, yaitu sudut pandang Allah. Dan yang kedua, kita mau menghayati dan melihatnya kembali dalam sudut pandang iman kita ini. Inilah yang dilakukan Yusuf, saudara. Dibenci oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dan mau dibunuh. Sudah direncanakan demikian mau dibunuh, diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudaranya ini sudah sungguh berniat untuk membunuhnya, tetapi akhirnya memutuskan dibuang saja. Dan setelah dibuang di sumur, akhirnya dijual. Dijual sebagai budak. Ulah kakak-kakaknya ini sungguh membuat Yusuf mengalami semua bukan yang saya katakan, marah, sakit hati, kecewa. Yusuf sungguh-sungguh tersiksa, terlunta-lunta, dan menderita selama belasan tahun. Yusuf secara mampu mengingat setiap kepahitan dalam hidupnya yang pernah dialami, bukan melupakan, tapi mampu mengingat semua kesakitan dan kepahitannya dari sudut pandang yang baru, yaitu dari perspektif pandangan Allah, dan ia tidak terjebak dalam kemarahan yang tak berujung, apalagi dendam. Mari kita baca beberapa saja, saudara. Saya baca Amsal 20:22. Jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, tapi nantikanlah Tuhan, karena Dia yang berhak melakukan. Imamat 19:18. Jangan engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa. Saudara, ketika kita dipanggil untuk tidak menuntut balasan, karena semua kepahitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kisah ini, saudara, ternyata bisa justru merupakan rancangan Tuhan yang indah kelak pada waktu. Yang saudara alami sebagai kepahitan, kemarahan, kegeraman, saudara harus melihat dengan iman bahwa kita ini hidup dalam rancangan damai dan sejahtera dari Allah. Meskipun belum kita lihat saat kita sakit dan kita terluka pada waktu itu. Maka Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, sesungguhnya ada dalam rancangan Tuhan. Dan itulah iman, yang kita tidak pernah tahu saat sudah sakit hari ini, dan tidak pernah tahu mengapa harus demikian. Tapi orang yang beriman akan menyatakan, kalau Tuhan izinkan semuanya, kita ada dalam rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan akan membuat semuanya akan indah pada waktunya. Maka saudara sekarang, apakah saudara sedang bergumul dengan sampah dalam diri saudara dan tak mau membuangnya dan memeliharanya?
Apakah saudara sedang bergumul untuk dapat mengampuni orang dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sedang sulit untuk berdamai dengan seseorang? Apakah mungkin itu bahkan suami saudara sendiri, istri saudara, anak sendiri, orang tua saudara, teman, sahabat, mungkin bahkan dalam gereja kita berjemaat satu dan mengecewakan, menyakiti saudara. Maka hari ini saudara, mari kita lihat anugerahnya. Bagaimana dia mengampuni kita tanpa syarat. Bagaimana dia terus-menerus mengampuni kita. Dan demikian kita dipanggil untuk memiliki hati seperti Tuhan. Maka mari kita pulang saudara dengan membawa firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian.